Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak soleh-solehah? Semoga hari ini semuanya sehat dan tetap semangat. Baik, kita akan lanjutkan pelajaran tematik kita di halaman 22 pembelajaran 3. Nah, Bunda hanya mengingatkan sekilas ya tentang Hari Pohon Sedunia. Ini untuk mengingatkan pentingnya pohon di bumi. Nah, Hari Pohon Sedunia diperingati setiap tanggal 21 November. Tanggal ini dipilih untuk menghormati jasa-jasa J. Sterling Morton pada tahun 1872, seorang pencinta alam dari Amerika. Ia sangat gigih mengampanyekan gerakan menanam pohon. Alasannya sangat sederhana, ia sangat berharap adanya pohon untuk berteduh, pemecah angin, dan fungsi pohon lainnya. Orang mulai menyetujui ajakan Morton untuk peduli pada pohon. Sejak itu muncullah opini dan kebijakan untuk menanam dan merawat pohon. Hari Pohon Sedunia mengingatkan kita akan pentingnya pohon di muka bumi. Dampak pemanasan global bagi bumi ini tidak dapat dibiarkan begitu saja. Terlebih dengan semakin banyaknya hutan yang gundul akibat penebangan pohon secara liar. Nah, seperti yang kita ketahui, hutan itu berfungsi sebagai penyerapan gas karbon dioksida dan penghasil oksigen. Hutan juga berfungsi sebagai penyimpan atau penampung air dalam jumlah besar yang sangat penting bagi kelangsungan makhluk hidup. Bila hutan ini menjadi rusak, akibat yang ditimbulkan tidaklah sedikit dan akan menelan banyak korban jiwa karena bencana dapat terjadi seperti tanah longsor dan banjir bandang. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari di halaman 24 tentang tanggung jawab. Nah, menanam pohon dan menjaga kelestarian hutan merupakan kewajiban setiap manusia. Nah, setiap manusia harus memiliki tanggung jawab dalam memenuhi kewajibannya. Nah, apa sih tanggung jawab itu? Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku dan perbuatannya yang disengaja maupun tidak disengaja. Jadi, itulah yang dimaksud dengan tanggung jawab. Nah, tanggung jawab itu adalah ciri manusia yang beradab. Jadi, manusia yang beradab adalah manusia yang bertanggung jawab. Nah, manusia bertanggung jawab itu juga menyadari akibat baik atau buruk perbuatannya itu terhadap diri sendiri dan orang lain. Adapun macam-macam tanggung jawab. Yang pertama adalah tanggung jawab terhadap diri sendiri. Yang kedua, tanggung jawab terhadap keluarga. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap masyarakat. Yang keempat, tanggung jawab kepada bangsa dan negara. Yang kelima adalah tanggung jawab terhadap Tuhan. Baik, kita akan bahas contoh dari macam-macam tanggung jawab yang tadi kita sebutkan. Yang pertama adalah tanggung jawab diri sendiri. Contohnya adalah menjaga kebersihan diri, rajin belajar, serta konsisten dalam bersikap. Nah, yang kedua, tanggung jawab terhadap keluarga. Nah, ingat ya, keluarga itu merupakan masyarakat kecil. Tiap anggota keluarga mempunyai tanggung jawab kepada keluarganya. Nah, tanggung jawab ini menyangkut nama baik keluarga, tetapi tanggung jawab juga merupakan kesejahteraan, keselamatan, pendidikan, dan kehidupan. Jadi kita sebagai anggota keluarga, kita harus menjaga nama baik keluarga kita dengan cara bersikap dan perbuatan yang kita lakukan di dalam kehidupan masyarakat itu harus menjaga nama baik keluarga. Nah, contohnya apa? Tanggung jawab terhadap keluarga, saling menyayangi, menjaga kebersihan rumah, melaksanakan tugas piket yang sudah diberikan oleh ibu atau ayah. Nah, yang ketiga, tanggung jawab terhadap masyarakat. Nah, hakikatnya kita sebagai manusia itu tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Oleh karena itu,
Oleh karena itu, kita sebagai manusia harus saling berkomunikasi dengan orang lain. Nah, apa contoh tanggung jawab terhadap masyarakat? Yang pertama adalah gotong royong. Yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan. Yang ketiga, memberikan bantuan kepada warga yang mengalami kesulitan. Nah, yang keempat, tanggung jawab kepada bangsa dan negara. Nah, kita sebagai manusia atau tiap individu adalah suatu warga negara. Nah, oleh karena itu, kita juga mempunyai tanggung jawab terhadap negara. Nah, apakah tanggung jawab kita itu? Nah, contohnya ya, mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Karena kita berada di negara Indonesia ya, jadi mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, menjaga nama baik negara. Yang ketiga adalah selalu mau menjaga persatuan dan kesatuan. Oke, yang kelima, tanggung jawab terhadap Tuhan. Nah, ini yang penting ya. Tuhan menciptakan manusia di muka bumi ini bukanlah tanpa tanggung jawab, melainkan untuk beribadah kepada Tuhan dan melakukan kebajikan dalam kehidupan. Setiap manusia harus menjalani kehidupan sesuai aturan agama yang dianut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya selama di dunia terhadap Tuhan. Nah, apa saja contoh tanggung jawab terhadap Tuhan? Yang pertama, menjalankan segala perintah Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, menjauhi larangannya. Yang ketiga, selalu bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Tuhan kepada kita. Nah, itulah tadi jenis-jenis tanggung jawab anak-anak soleha. Jadi ada 5 ya. Nah, Bunda harap kalian sudah bisa mengamalkan tanggung jawab pada diri kalian, terhadap keluarga, terhadap masyarakat, terhadap bangsa, dan yang paling utama tanggung jawab kalian kepada Tuhan yang Maha Esa. Baik anak soleh-soleha, itulah penjelasan Bunda tentang tanggung jawab. Silahkan kalian kerjakan, ayo berlatih. Tulislah beberapa sikap yang menunjukkan tanggung jawab terhadap negara. Tulislah dalam tabel. Kemudian silahkan buka halaman 26. Di situ juga ada ayo berlatih. Nah, tunjukkan contoh-contoh yang harus dikembangkan dalam kehidupan bermasyarakat untuk menunjukkan rasa tanggung jawab. Misalnya, contoh tanggung jawab dalam masyarakat memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat. Apa contoh penerapannya, Nak? Nah, misalnya ya, memelihara ketertiban dan keamanan. Contoh penerapannya misalnya membuang sampah pada tempatnya ketika kita ada di tempat umum ya. Kemudian kalian lanjutkan ya, kerjakan sampai nomor 4. Nah, di Ayo Belajar silahkan kalian pelajari bacaannya. Kemudian di Ayo diskusikan sama temannya ya, Nak. Nah, silahkan kalian berdiskusi dengan temannya melalui chat atau melalui video call. Diskusikanlah mengenai proses pemilihan ketua RT dan wakil ketua RT di atas. Apakah cara pemilihan tersebut sudah sesuai dengan aturan dan norma yang ada dalam masyarakat Indonesia? Apakah setiap warga memiliki tanggung jawab untuk mensukseskan acara pemilihan tersebut? Nah, tuliskan hasil diskusi kalian dengan rapi dan jelas di kolom di bawah ini di bawah ini ya. Kalau tidak muat, Nak, boleh ditulis di buku tulisnya. Setelah itu silahkan buka halaman 28. Nah, di sini langsung kita ayo amati ya, Nak. Ayo mengamati, amati gambar yang ada di samping ini. Kegiatan berdagang seperti ini yang ada pada contoh salah satu kegiatan ekonomi yang sering kita jumpai di sekitar kita. Berdagang merupakan salah satu jenis usaha yang dilakukan masyarakat untuk mendapatkan penghasilan dan memenuhi kebutuhan hidup. Perhatikan lingkungan tempat tinggalmu, apa saja jenis usaha yang ada di sekitar tempat tinggalmu. Kemudian buatlah daftar
dan tentukan usahanya. Misalnya apa jenis usahanya ya? Berdagang sayur. Nah, misalnya jenis usahanya adalah berdagang, bidang usahanya apa ya? Oke, anak soleh soleha, itulah tugas kalian hari ini. Silahkan kalian kerjakan, insya Allah mudah ya, tidak ada yang sulit tugas kalian hari ini. Jadi Bunda harap kalian bisa mengumpulkan tugasnya dengan tepat waktu. Oke anak soleh soleha, cukup sekian hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.